Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Triple B, channel YouTube Bola Bung Binder. Di video kali ini saya ingin membahas tentang pertandingan antara Leipzig versus Manchester United yang dimenangkan Leipzig dengan skor 3-2. Ya, pertandingan yang banjir gol. Sudah pasti karena Leipzig adalah tim yang mengandalkan sepak bola menyerang. Walaupun cara menyerang mereka ini bisa berbeda-beda dalam setiap pertandingannya tergantung apa taktik dari tim lawan. Disinilah kita melihat bahwa Julian Nagelsmann adalah pelatih yang memang mementingkan taktik daripada hanya mementingkan para pemain bintang yang berada di skuadnya. Maka itu ketika sekarang Leipzig tidak lagi diperkuat oleh Timo Werner, Leipzig masih bisa lolos dari fase grup UEFA Champions League walaupun tim ini tidak memiliki goal getter seperti apa yang sebelumnya mereka punya di diri Timo Werner, di mana Timo Werner dalam 4 musim sebelum musim ini menjadi top scorer bagi Leipzig secara keseluruhan. Tapi itu tidak menjadi masalah bagi Nagelsmann karena ia bisa menurunkan pemain-pemain yang menjalankan perannya secara jelas. Yang pertama adalah bagaimana menciptakan sebuah serangan yang efektif, yang kedua memberikan bola kepada pemain yang berada dalam posisi yang menguntungkan. Itu terjadi di game mereka sebelumnya lawan Istanbul Başakşehir di mana mereka menang dengan skor tipis juga 3-4. Luar biasa game tersebut. Di game ini juga mereka menang tipis dengan skor 3-2. Kemasukan banyak gol, tapi mereka juga bisa mencetak lebih banyak gol lagi dan tidak ada kepanikan yang kita lihat di defense mereka. Bagaimana dengan Manchester United? Manchester United sebetulnya butuh hanya 1 poin dari game ini agar mereka bisa lolos dari fase grup. Karena mereka memiliki angka 9 sebelum game ini dan Leipzig memiliki angka 9 juga sebelum game ini. Jadi hanya dengan 1 kali draw, MU akan mempunyai angka yang sama dengan Leipzig, tapi secara head to head MU menang. Karena MU menang di pertemuan pertama dengan skor 5-0. Saya perlu menjelaskan semua ini di awal video ini. Ya, jadi artinya dengan kepentingan atau keperluan hanya meraih 1 poin, ya logiknya Ole Gunnar Solskjaer akan mementingkan para pemainnya untuk lebih disiplin lagi di lini pertahanan. Itu juga bisa berpengaruh pada formasi yang akan ia tentukan, pada taktik yang akan ia terapkan. Ya, beda dengan Leipzig di mana Leipzig tentu mengincar kemenangan. Ya, the game tentunya berjalan menarik. Ketika ada banyak gol pasti menarik. Artinya apa? Menarik jual beli serangan. Ya, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang jalannya pertandingan, line up dulu dong teman-teman ya. Der Leipzig yang menarik yang saya melihat, walaupun teman-teman sudahlah mengetahui pemain-pemain yang diturunkan, saya hanya berbicara pemain yang diturunkan di sini yang menjadi senjata pamungkas bagi Leipzig. Oke, di sini saya melihat bahwa senjata pamungkas bagi Leipzig adalah pemain yang bermain di tengah, yakni Sabitzer. Oke, pemain ini begitu mobile dalam urusan melakukan transisi dari bertahan ke menyerang dan juga dalam urusan untuk membangun serangan bagi Leipzig dari tengah. Dan ia adalah pemain yang awal memberikan passing, apakah itu ke salah satu sektor sayap atau memberikan langsung ke depan. Tapi memang lebih banyak diberikan kepada salah satu sektor sayap di mana wingback Angelino dan juga Haidara adalah 2 pemain yang sangat berpengaruh dalam membangun proses serangan tersebut dan juga dalam urusan mencetak gol. Ya, dari Manchester United tentu dengan hanya target untuk bisa mencari imbang agar mereka lolos, ya ini dia Ole menetapkan formasi yang sedikit defensif ya, 3 center back, kemudian 4 gelandang, 1 pemain di belakang 2 striker. Ya, teman-teman sudah tahu lah siapa aja pemain yang turun, tapi bagi saya yang menarik di sini ya bahwa tanpa Fred terlihat bahwa 2 gelandang bertahan yang diturunkan MU ini tidak berjalan sesuai dengan rencana Ole Gunnar Solskjaer sehingga salah satunya diganti. Nanti saya bicarakan siapa yang diganti dan 2 wingback. Oke, ini wingback kan ada Telles dan juga Wan-Bissaka. Ya, mereka lebih terkonsentrasi untuk membangun sebuah serangan daripada comeback ke posisi awal agar mereka juga bisa mencegah ya 2 wingback dari Leipzig untuk kreasi. Perbedaan formasi MU dari game pertama mereka lawan Leipzig yakni 4-3-1-2 dan sekarang 3-4-1-2 berarti mereka akan lebih mengutamakan sebuah serangan balik. Ya, ini tentu dengan harapan dari Ole Gunnar Solskjaer bahwa Leipzig akan keluar menyerang mengandalkan banyak pemain, tapi itu tidak terjadi. Ya, karena Leipzig di posisi striker menempatkan Dani Olmo yang sebetulnya adalah attacking midfielder. Ya, artinya mereka tidak bermain dengan natural striker di posisi ujung tombak, tapi mereka menempatkan 2 pemain yang memiliki karakter dan naluri menyerang yang baik yaitu Forsberg dan juga Nkunku di belakang
Dani Olmo. Artinya Olmo ini hanya diturunkan untuk mengalihkan perhatian para pemain MU di lini tengah, not in the defense. Jadi berikanlah pressure kepada dua gelandang bertahan dari Manchester United. Agar dua gelandang bertahan dari Manchester United ini sibuk di lini tengah. Dan itu terlihat bagaimana Matic sulit untuk keluar dari posisinya. Kemudian McTominay juga sekali keluar akhirnya di foul. Jadi di sanalah kita melihat kecerdasan dari taktik Julian Nagelsmann ini lebih unggul daripada Ole Gunnar Solskjaer dari segi formasi dan juga dari segi taktik. Bahwa ia tidak langsung menempatkan pemain yang bisa mencetak gol di lini depan, tapi ia menempatkan pemain yang bisa bekerja keras dan bisa menyulitkan pergerakan para pemain MU dari lini tengah. Dan gol yang tercipta juga kita lihat sebetulnya simple dari Leipzig. Dan tadi yang sudah saya sebut, Sabitzer ini pemain yang akan mencoba untuk memulai serangan terlebih dahulu. Bahwasannya ia tinggal memikirkan apakah memberikan langsung ke tengah atau ke salah satu sektor flank. Dan ia memberikan ke salah satu sektor flank, yaitu ke ruang pertahanan sebelah kanan MU, yakni ruang penyerangan sebelah kiri dari Leipzig. Disambut langsung dengan shooting oleh Angelino. Nah ini kan bagus juga nih umpannya. Jadi umpan crossing yang diberikan ini menjauh dari Lindelof dan juga Wan-Bissaka. Jadi sulit bagi kedua pemain tersebut untuk intercept. Mungkin juga Wan-Bissaka mengira bahwa pemain lain yang akan menyambut umpan tersebut tidak langsung syuting. Mungkin juga ternyata langsung di syuting oleh Angelino. Ya bukan berarti MU tidak ada peluang dari Greenwood. Tapi lagi-lagi ya Leipzig ini pintar. Mereka terus menekan para pemain MU secara man-to-man marking sehingga pemain seperti Bruno Fernandes, pemain seperti Rashford ya tidak bisa berkembang dalam urusan untuk ikut terlibat turun ke belakang dan membangun serangan. Itu yang membuat serangan MU tidak begitu lancar atau mencair di babak pertama. Dan akhirnya di sebuah proses serangan yang dibangun oleh Leipzig bisa mencetak gol kedua di mana kali ini umpan diberikan dari sektor kiri ke sektor kanan. Ya, kita lihat sedikit terlambat pergerakan dari Shaw untuk menutup pergerakan dari Haidara, dan Haidara salah satu wingback selain Angelino bisa mencetak gol kedua bagi Leipzig juga sama, langsung shooting. Jadi para pemain Leipzig ini pintar, ketika mereka berada di dalam kotak penalti, pertahanan dari MU mereka memikirkan untuk langsung melakukan shooting atau juga sundulan. Oke, di awal babak kedua akhirnya kita lihat ada pergantian pemain yang dilakukan di mana Van de Beek dimainkan dan Telles dikeluarkan karena Telles tidak efektif memberikan crossing apalagi dalam urusan bertahan. Artinya formasi berubah nih seperti pertemuan pertama menjadi 4-3-1-2. Ada dua gelandang bertahan di tengah, ada satu gelandang serang seperti Van de Beek. Ada Bruno untuk mendukung serangan, tetap ada Greenwood dan juga ada Rashford. Oke lah ada beberapa peluang dari MU, tapi memang tidak begitu berbahaya. Dan akhirnya yang di luar dugaan yang saya melihat lagi-lagi nih, yang kita melihat ada sebuah crossing yang sebetulnya tidak berbahaya sama sekali dari Nkunku. Ya, melewati Harry Maguire. Harry Maguire sepertinya melepas atau mengira bahwa dengan tidak melakukan intercept dari umpan yang biasa-biasa saja tersebut, De Gea akan maju dan mengambil bola tersebut dengan kanannya. Tapi De Gea mencoba untuk memblok umpan tersebut atau mencoba untuk melakukan halauan dengan kakinya. Ya, apakah De Gea dalam keadaan yang khawatir atau takut bahwa ia akan cedera lagi? Nah, itu saya tidak paham. Sehingga itu yang dimanfaatkan oleh Justin Kluivert, di mana Justin Kluivert ini yang belum lama masuk ya menggantikan Dani Olmo. Nah, di sini kita lihat ya kepintaran dari Nagelsmann, ia memainkan Kluivert untuk memberikan tambahan pressure kepada pemain MU seandainya Leipzig bisa menciptakan peluang karena ia masukkan real natural striker di diri Kluivert dan Kluivert bisa memanfaatkan mungkin kebingungan atau mungkin ketidakberanian dari De Gea yang justru lebih mencoba untuk menghalau bola tersebut dengan kakinya daripada menangkapnya dengan tangannya. Padahal kan itu kan sudah berada di dalam kotak penalti. Ya, tapi saya hanya memberikan pengamatan saya. Sepertinya De Gea itu sedikit khawatir untuk menangkap dengan tangannya. Mungkin karena sebelumnya ia mengalami cedera kan. Kenapa Pogba dimainkan? Padahal sebelumnya kan beredar kabar bahwa Pogba ini akan pindah dari MU pertama ketika ia memperkuat tim nasional Prancis, yang ia menjelaskan bahwa ia mendapatkan seperti angin segar ketika memperkuat tim nasional Prancis. Dan kemudian agent yang menyatakan bahwa Pogba akan pindah. Ya, dan sebaiknya MU menjual Pogba pada saat Pogba ini memiliki value daripada Pogba ini dilepas secara free transfer. Karena Ole membutuhkan pemain yang memiliki mental yang kuat, dan itu sebetulnya masih ada di diri Pogba.
Ya, memang Pogba masuk, ia tidak langsung memberikan impact, tapi kita tahu bahwa Bruno bisa memperkecil ketertinggalan menjadi 3-1 dan akhirnya Pogba terlibat dalam gol kedua Manchester United saat ia coba untuk menyundul bola. Ya, dengan determinasi, ya dengan kengototan sehingga ia mampu menyundul atau mungkin melakukan sentuhan dengan bola di mana umpan diberikan oleh Bruno Fernandes dari corner saya kira, dan akhirnya bola tersebut terkena Konate terlebih dahulu sebelum masuk ke gawang dari Leipzig yang dikawal oleh Gulaschi. Ya, dan saya melihat bahwa penjaga gawang dari Leipzig juga dalam game ini Gulaschi banyak melakukan save. Ya, secara statistik juga kita lihat bahwa Manchester United memang banyak mendapatkan peluang di pertandingan ini, cuman memang beberapa peluang yang juga mereka ciptakan bukanlah merupakan peluang emas. Ya, disinilah kita lihat bahwa kesulitan Manchester United untuk terus-menerus melakukan comeback. Dan yang saya beberapa kali tegaskan di video-video saya tentang Manchester United bahwa Ole ya tidak boleh lagi melakukan perjudian dalam menentukan starting lineup. Ya, kali ini lagi-lagi ia seperti melakukan perjudian dalam menentukan starting lineup. Pada saat memang Fred tidak bisa bermain karena mendapatkan kartu merah di game sebelumnya lawan Paris Saint-Germain, terlihat bahwa dua gelandang bertahan ini tidak efektif. Ya, saya tidak memberikan judgement atau penilaian saya terhadap keputusan Ole, tapi di sini terlihat bahwa dua gelandang bertahan yang diturunkan Ole ini tidak berfungsi. Mungkin saja jika di awal ia coba untuk memainkan Van de Beek di posisi tersebut bisa saja berubah, because pergerakan Bruno ini betul-betul ditutup oleh para pemain Leipzig sehingga ia tidak bisa banyak berkontribusi dalam game ini. Ya, kemudian juga taktik yang diterapkan Ole juga sebetulnya tidak salah dari awal. Ia coba untuk melakukan counter attacking dengan menempatkan 3 center back, 2 wing back. Tapi masalahnya 2 wing back ini tidak disiplin dalam urusan bertahan. Dan di ini game lagi-lagi kita bisa melihat inkonsistensi pertahanan dari Manchester United. Yang juga pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya tentang MU. Bahwa walaupun MU bisa meraih kemenangan, tetap masih ada sedikit kebingungan, sedikit kepanikan, sedikit miskoordinasi di ruang pertahanan Manchester United. Beberapa kali bisa di-save oleh Dean Henderson, beberapa kali bisa di-save oleh De Gea. Di game ini sayang De Gea tampak khawatir atau mungkin takut ya pada saat ada situasi yang terjadi sebelum Leipzig mencetak gol ketiga dari Justin Kluivert. No hate, only football. Thanks for watching this video. Tapi bagi saya, Ole stay dulu hingga pertandingan lawan Manchester City. Jika MU kalah lagi lawan Manchester City, nah bisa jadi posisi Ole akan terancam sebagai manajer Manchester United.